dimuliakan Allah dan dimuliakan Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka yasumu syahran min asyhur misla ma tasumu fi syahri Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti banyaknya berpuasa pada bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, "Hadza syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Innaha syahrun tud'ul amal. Ana uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im," kama qala Rasulullah. Ini bulan yang kata Rasulullah orang sering lalai kerana dia terletak pada bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana kita sudah banyak beramal pada bulan Rajab, kemudian nanti akan lebih banyak lagi pada bulan Ramadan. Jadi seolah-olah bulan Sya'ban itu tidak terlalu penting. Jadi Rasulullah mengatakan banyak orang lalai. Padahal pada bulan itulah, kata Rasulullah, diangkat amal-amal ibadah seseorang ke langit. Dan aku, kata Rasulullah, suka kalau amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Jadi bapak-bapak dan dirahmati Allah, amalan apapun bapak, asal amalan yang baik, langsung diangkat malaikat ke langit. Contoh, kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Malaikat maka, ya Allah, hambamu si fulan, dia bersalawat pada hari ini. Begitulah seterusnya pada bulan Sya'ban. Setiap hari Allah angkat amal ibadah. Subhanallah. Oleh sebab itu, kata Rasulullah, aku ingin amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Makanya Rasulullah terus berpuasa sampai ada 10 hari, berbuka dia 2 hari, kata Aisyah. Kemudian puasa lagi. Hampir penuh bulan Sya'ban ini lagi berpuasa. Jadi Bapak Ibu, apa amal-amal yang bulan Sya'ban ini? Pertama, puasa. Kemana Rasulullah banyak berpuasa, tidak pernah dia banyak berpuasa sebanyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi mari kita banyak berpuasa. Di samping kita puasa Senin Kamis, puasa ayam bid itu 13, 14, 15. Itu pada bulan Sya'ban ini pada hari Ahad, Senin, Selasa. Ahad, Senin, Selasa. Ahad 13, Senin 14, Selasa 15. Jadi ketika kita berpuasa, diangkat amal kita berpuasa oleh Rasulullah. Aku ingin, kata Rasulullah, amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Dari berpuasa berbanyak di bulan Sya'ban ini. Selanjutnya apa lagi? Salawat. Karena ayat perintah untuk bersalawat dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan salam kepadanya. Jadi perintah salawat itu datang dari bulan Sya'ban juga. Jadi salawatlah termasuk yang baik kita berbanyak di bulan Sya'ban ini. Jangan kurang 100 kali kita baca, minimal 100 kali. 100 kali itu Bapak sebentar itu, 5 menit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kalau kita baca 100 kali seperti yang saya baca itu cuma 5 menit. Jadi kalaulah Allah memberikan kita sehari sehari itu 24 jam, hanya 5 menit saja kita malas bersalawat kepada Rasulullah, rasanya mimpi untuk mendapat syafaat nanti dari kiamat. Mimpi untuk mendapat syafaat. 5 menit pun tak bisa dia bersalawat kepada Rasulullah. Tapi kita mudah mendapat syafaat, mendapat syafaat dengan banyak bersalawat. Tapi salawat di mana? Yang banyak salawat, tapi salawat tak ada. Salawat Allahumma shalli ala Rabbi salli alaihi wasallam. Boleh. Apakah salawat seperti yang tadi itu? Apakah salawat badariyah? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat badar boleh? Atau salawat tibbiyah? Allahumma salli salatan ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsad wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala sallallahu. Boleh ke salawat tibbiyah. Atau salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfar bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunaruhu bil rawaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Apa salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau salat munjiat, Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tahhira min jami'is sayyi'at wa tarfa'u lana darajat wa tuballigh bil saraya, dan seterusnya. Salat apapun jadi, atau salawat Ibrahim yang paling bagus salat Ibrahimiyah ketika kita baca asyhadu an la ilaha Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala ashabi Allah seketika salatlah Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa Ibrahimiyah salat yang paling bagus? Karena itulah salawat yang diajarkan Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sama salli ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah. Jadi salat Ibrahimiyah namanya itu salat yang paling baik. Boleh apa menjadi? Apa faedah salat ini? Kata Rasulullah, man shalla alayya wa salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah bersalawat kepada yang 10 kali. Jadi kalau 10 kali kita bersalawat kepada Rasulullah, 100 kali Allah bersalawat kepada kita. Kalau 100 kali, berarti 1000 kali Allah. Apa artinya Allah bersalawat kepada kita? Allah bersalawat kepada manusia, artinya Allah memberikan rahmat, kasih sayang. Kemudian Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah memberi kemuliaan kepada kita. Itulah tujuan Allah bersalawat kepada manusia. Jadi kalau malaikat bersalawat kepada manusia, itu meminta ampun, mohon ampunan. Jadi salawat itu berbanyak, karena perintah salawat itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Kemudian kata Rasulullah, man shallal alaihi wahidah rafa'at lahu 10 darajat wa khaddar anhu 10 sayyi'at. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, diangkatlah dia 10 derajat dan dihapuskan 10 kejahatan, keburukan-keburukan. Alangkah bahasanya apa salat itu. 10 derajat Allah angkat dan 10 keburukan Allah dihapuskan 1 kali bersalawat. Selanjutnya apa lagi? Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salam. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Orang yang paling banyak bersalawat, itulah yang paling dekat dengan Rasulullah nanti. Jadi kalau ingin dekat dengan Rasulullah, mari
Bukan hanya bulan Syaban ini, tapi setiap hari jangan pulang dari sekali kita berselawat. Kalau di bulan Syaban ini, mari kita lebihkan. Boleh 200, 300, boleh 500. Apalagi pada hari Jumat. Kata Rasulullah, aksiru alaihi salah yaumil Jum'ah. Oleh itu Jumat. Banyaklah kamu berselawat pada hari Jumat atau pada Jumat, karena salat kamu itu langsung dikirim Allah kepada aku, kata Rasulullah. Kalau malam Jumat atau hari Jumat, langsung malaikat mengirim ke Rasulullah dan Rasul menjawab. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, engkau sudah menjadi tulang belulang. Kata Rasulullah, jasad para anbiya haram dimakan oleh tanah. Jadi jasad mereka itu utuh. Langsung menjawab salawat kita ketika menjawab hari Jumat. Jadi Jumat itu perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Setelahnya apa lagi? Selain daripada salawat, qiraatul Quran, baca Quran. Man qara harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah atau Al-Quran, kalahu asyara 10 kebaikan, asyara hasanah 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau 3 huruf 30 kebaikan. Ayat Tamim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Salawat baca Quran itu 10 kebaikan. Wal asyru bi hasyr amsalha, 10 satu kebaikan itu ditambah dipergandakan 10 kebaikan. Kemudian orang-orang yang baca Quran nanti akan diangkat Allah Ta'ala. Rattil, kata Allah Ta'ala, bacalah Quran sebagaimana kau baca di dunia. Fa inna manzilatuka akhiru ayah alladhi taqra. Kata Rasul, kata Allah Ta'ala dari hamba yang baca Quran itu, naiklah kau baca Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala, tempatmu adalah di akhir ayat yang kau baca. Jadi satu-satunya ibadah yang sampai ke surga dibaca hanya Al-Quran. Selanjutnya orang-orang nanti di hari kiamat yang baca Al-Quran ini memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabihi. Baca kamulah Al-Quran itu karena memberi syafaat bagi orang yang baca nanti hari kiamat. Ya Al-Quran akan berkata, ya Allah, berikanlah mahkota kepada orang yang baca Al-Quran. Al-Quran itu bicara. Langsung Allah berikanlah mahkota. Tambah lagi Allah Ta'ala sampai kemudian bagi orang-orang yang hafal Quran nanti dia mulai bisa beri mahkota kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, kedua Al-Quran ini. Jadi selain daripada tadi puasa, salawat, baca Al-Quran, kemudian sedekah. Sedekah itu tutfi'ul qadab. Sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita rasanya banyak berbuat dosa dan kesalahan, ingin kita pun menghapuskan atau meringankannya, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Kemudian sedekah itu tudfi'ul bala, menolak bala. Jadi kalau ingin kita terhindar daripada bala-bala sekali banyak bencana-bencana alam, yang tanah longsor, yang banjir bandang, yang kebakaran, yang macam-macam sebagainya, perbanyaklah sedekah. Sedekah apa lagi? Sedekah itu adalah menghindarkan mati dalam keadaan jelek. Jelek itu kan seperti ketabrak, kecelakaan, tenggelam, kebakaran. Insya Allah
kita terhindar dari hal itu bagi orang yang gemar bersedekah. Terpa amal itu menghindarkan dari mati jerat jelek. Selanjutnya, satu-satunya seorang yang ketika sakaratul maut yang ingin dikerjakannya bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi ya apa itu ya? Amfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum wa yaqul rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Nipuakanlah rezeki sebelum datang kepada kamu kematian. Karena ketika itu dia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku waktu sebentar saja agar kuimpakkan semua hartaku agar aku menjadi orang yang soleh. Jadi ketika seorang dalam sakaratul maut yang bagi dia bukan puasa, bukan baca Quran dan sebagainya, tapi yang terbayang bagi dia untuk mengimpakkan semua hartanya untuk beribadah dan sedekah. Nah, jadi oleh sebab itu marilah kita rajin bersedekah. Apalagi kata Rasulullah, "Ma min yawmin yasbul ibadu fihi malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan salaba wa yaqulu Allahumma ati mumsikan talaba." Setiap hari akan turunlah dua malaikat kepada Bapa, kepada saya, kepada siapapun, semua turun dua malaikat. Apa kata malaikat itu? Satu malaikat berkata, ya Allah, berikanlah ganti dari apa yang telah diimpakkan orang ini. Hanya impak yang baik itu subuh, rutin, dor, terus menerus, continue, walaupun hanya 5.000. Lebih bagus daripada sebulan 100.000, tapi lebih bagus daripada tiap hari tapi 5.000. Walaupun 5.000, walaupun lebih bagus daripada tiap hari daripada sebulan 100.000 sekali. Allah ada wa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu amal yang terus menerus, wa in qalla, walau sedikit pun, walau sedikit, tapi continue, terus menerus, berkesinambungan. Nah, itu boleh beri Allah Ta'ala. Apalagi pada saat itu ada dua malaikat turun. Satu malaikat mendoakan supaya Allah berikanlah ganti apa ya. Satu malaikat, ya Allah, binasakanlah harta orang yang tak mau berinfak. Jadi kalau ada harta beriman, ada apa macam, ada karang orang dari kedua orang awal dia bayarnya, ada orang utang tak membayar macam-macam. Introspeksi kita, mungkin kita kurang berinfak dengan sedekah. Jadi ini amal yang ketiga yang terbaik. Selanjutnya ini pada tanggal hari ini pada nisfu Sya'ban istimewa lagi dapat. Kata Rasulullah, yaqra'u ila khalqihi lailatul nisfu min Sya'ban wa yukhbiru bi khalqihi illa al-musyrik aw musyahid. Nanti pada malam nisfu Sya'ban Allah memandang kepada semua makhluknya dan dia mengampunkan pada malam nisfu Sya'ban semua makhluknya kecuali ada dua golongan. Pertama, orang yang musyrik. Musyrik itu apa itu? Ya, menduakan Tuhan lah, atau mengakui ada yang kuat selain Tuhan. Musyrik deh. Yang kedua, musyahid. Musyahid itu orang yang bermusuhan, dendam kesumat. Nah, ini tak diampunkan Allah Ta'ala. Jadi sebagai persiapan menghadapi Ramadan, mari kita bersihkan hati kita ini, mulai dari bulan Sya'ban. Khusus pada malam Sya'ban, bersihkan hati kita ini dari semua hal-hal yang mengkotori jiwa kita.
Jadi orang bermusuhan ini dendam-dendam, hasad, dengki itu tak termasuk Allah Ta'ala. Kemudian yang lain mengatakan, Innallaha ta'ala yanzilu laylatul nisfi Sya'ban ila sama'i dunya fa yukhbiru aksar min adad sya'ri qadam al-qalb. Allah Ta'ala turun pada malam Sya'ban ke langit dunia dan mengampunkan banyak daripada manusia, lebih banyak daripada kambing-kambing Bani Ka'ab. Pada saat itu Bani Ka'ab itu mempunyai banyak kambing, ribuan ekor, lebih banyak lagi dari bulu domba itu. Dari Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Seekor saya pun tak tadi gunung, tapi itu lagi bulunya itu. Ini berapa ribu ekor, lebih banyak lagi Allah ampunkan dari bulu domba. Itu kata Rasulullah. Oleh sebab itu, selain tadi amal-amal yang tadi itu, pada nisfu Sya'ban ini, mari kita bacakan pula. Kalau bisa baca Yasin, atau solat tasbih. Solat tasbih boleh. Yasin kalau bisa, tapi ntar hadisnya ini, itu perkataan ulama, dibaca 3 kali habis sholat maghrib. Ini yang pertama, supaya dipanjangkan umur kita dalam berbuat taat. Panjang umur bermaksiat tak ada gunanya itu. Ini dia panjang umur dalam berbuat taat. Satu, doa Yasin yang pertama. Doa yang kedua, Yasin yang kedua dibaca, doanya, semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan terhindar dari mara bahaya. Terhindar dari musibah bahaya dan beri Allah rezeki yang halal. Kemudian Yasin yang ketiga doa, semoga Allah merahmati kita dan semoga husnul khatimah. Pertama tadi pelihara supaya ada panjang umur dan berbuat taat. Yang kedua, rendah rezeki yang halal dan terhindar daripada musibah bahaya. Yang ketiga, dipelihara Allah keselamatan kita, kemudian memperoleh husnul khatimah. Tapi ini perkataan ulama. Tapi ulama itu kan kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi-nabi. Enggak ada hadisnya itu. Jangan dari mana hadisnya, tak ada. Tapi kalau tadi yang saya itu ada hadisnya. Tapi kalau membaca Yasin 3 kali tak ada hadisnya. Maka jangan tanya itu. Tapi itu perkataan ulama. Ulama itu kata Rasulullah pewaris para nabi-nabi. Nah, jadi boleh juga diamalkan. Kalau pun tak bisa ya baca Yasin aja lah, baca Yasin. Yasin baca surah Al-Muluk, kemudian sholat tasbih, sholat tahajud, sholat qiyam, dan seterusnya. Karena pada malam itu Allah mengampunkan banyak manusia dan jangan berbuat maksiat. Karena di saat Allah hendak memberi ampunan, di situ Allah membuat maksiat, seolah menantang Allah Ta'ala itu. Lebih bosan saja. Karena sok jaga saja, artinya menantang Tuhan namanya. Udah dikasih Allah Ta'ala kepada tahu awak bukan berbuat baik, malah buat maksiat pula. Maka besarnya saya lebih besar. Jadi inilah kelebihan bulan Sya'ban ini. Kapan kita menghadapi Ramadan? Jadi kita bersihkan diri kita. Siapa yang punya persiapan bulan Sya'ban ini, inilah yang memperoleh nanti keberkahan bulan Ramadan. Jadi marilah Bapak-bapak rahmatullah, kita bersihkan, banyak istighfar Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan sebagainya, baru kita perbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Ta'ala dan hindarkan berbahagia. Semoga bermanfaat. Demikianlah yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan Pak Ibu. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Tentang sedekah. Itu beda dengan infak, itu ada bedanya. Ya. Infak dan sedekah. Ya? Oh. Kalau sedekah, pemberian orang kaya kepada orang miskin. Jadi kurang pas lah kadang di satu acara
katakanlah semacam kemalangan ini sedekah jariah di ahli bait. Sedekah. Karena sedekah itu kepada orang miskin. Jadi anggap kepada orang miskin hari semua tuh. Jadi awak tersinggung gitu Pak. Makanya kalau sebaiknya inilah penali kasih lebih baik. Jadi seolah bentuk dua itu sedekah yang kami tidak sedekah itu. Kalau sedekah orang miskin hak itu tak masalah. Penali kasih kita bilang penali kasih. Bukan sebagai apa daripada ahli baik kepada bayar bukan wajah. Kalau infak termasuk ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib orang tua kepada anaknya, pada istri. Infak juga itu infak wajib namanya. Infak sunat orang biasa. Jadi infak itu banyak. Tapi kalau sedekah itu orang kaya, orang miskin itulah lebih sedekah. Maka tidak layak kita menerima sedekah. Maka Rasulullah tak mau menerima sedekah. Itulah sedekah zakat Rasulullah, keluarga Rasulullah semua haram. Mereka tak mau mereka. Karena itu dianggapnya pemberian orang, dan mereka tidak mau dianggap orang miskin. Gitu. Ini Pak, wallahu a'lam. Selain fakir miskin, kalau sasaran pada pemberian sedekah itu ada dikatakan sabil. Sabil itu apa? Orang sabil itu orang yang dalam perjalanan, musafir. Itu sabil. Ibnu Sabil itu musafir. Sabilillah lain sabilillah. Sabilillah Ibnu Sabil itu orang yang musafir. Kau sabilillah baru mencakup orang semuanya. Nah, dikatakan dalam itu wabdi sabil. Bukan daripada Ibnu Sabil itu artinya musafir. Kalau aku sabilillah, Ibnu Sabil saja beda itu. Kalau sabilillah barulah umumnya orang ini. Tapi kalau Ibnu Sabil orang khusus musafir itu. Jadi kalau sabilillah itu banyak pemahamannya. Bisa ini seorang yang mengaji, bisa orang yang belajar, bisa ada pesantren, sabilillah juga itu. Bukan Ibnu Sabil. Biasanya yang berkunjung ke dalam masjid ini ada ya, cuma ada pemahaman sabilillah itu fokus hanya orang yang berjihad sabilillah, orang yang berperang. Itu pemahaman. Tapi pemahaman yang banyak orang dalam sabilillah itu ya asal yang baik sabilillah itu. Terbantu masjid, bangun nak yatim sebagainya. Pemahaman yang sempit sabilillah itu ya hanya peperangan. Ya Pak, ini sabilillah juga boleh deh. Iya bisa juga. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allah faqina bidin wa alim ya rahman rahimin. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.